Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Suri Sakinah Handayani, yang kedua Yuni, dan yang ketiga Risnainun Wahyu Limanik. Di sini kami akan membahas tentang manajemen aset. Baiklah, langsung saja pemateri pertama yaitu Suri Sakinah Handayani. Pengertian manajemen aset. Manajemen dan aset mempunyai pengertian yang berbeda. Manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengadilan, pemanfaatan di setiap ilmu pengetahuan dan seni, dan diikuti dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan aset adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi yang bisa dimiliki baik oleh individu, perusahaan, ataupun pemerintah yang bisa dinilai secara finansial. Macam-macam aset. Macam-macam aset terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konvertibilitas dan yang kedua keberadaan fisik. Yang pertama konvertibilitas, yaitu kemudahan suatu aset untuk dapat ditukar menjadi uang tunai. Nah, di dalam konvertibilitas ini aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Di dalam aset lancar contohnya yaitu kas, surat berharga, piutang dagang, perlengkapan kantor, persediaan barang dagang, deposito jangka pendek. Sedangkan di dalam aset tidak lancar yaitu contohnya seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan merek dagang. Yang kedua yaitu keberadaan fisik. Keberadaan fisik terdapat menjadi dua bagian aset. Yang pertama aset berwujud dan yang kedua aset tidak berwujud. Aset berwujud contohnya yaitu seperti tanah, bangunan, kas, peralatan kantor, persediaan barang dagang, dan surat berharga. Sedangkan di dalam aset tidak berwujud contohnya yaitu goodwill, nilai lebih yang dipunyai perusahaan dikarenakan keistimewaan tertentu. Materi kedua disampaikan oleh Yuni. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen aset. Yang mana prinsip-prinsip manajemen aset terdiri atas 5 bagian. Yang pertama yaitu keputusan manajemen aset adalah keputusan yang terintegrasi dengan perencanaan strategis. Yang kedua, keputusan perencanaan aset didasarkan atas evaluasi berbagai alternatif yang mempertimbangkan biaya siklus hidup, aset, manfaat, dan resiko kepemilikan. Nah, yang ketiga itu ada akuntabilitas diterapkan untuk kondisi aset, penggunaan, dan kinerja. Selanjutnya yang keempat, keputusan penghapusan didasarkan pada analisis terhadap metode-metode yang menghasilkan tersedianya pengembalian bersih dalam kerangka perdagangan yang wajar. Nah, yang kelima itu ada struktur pengendalian yang efektif diterapkan untuk manajemen aset, perencanaan yang terinteraksi. Nah, kemudian yaitu tujuan dari manajemen aset, yang mana tujuan dari manajemen aset itu adalah untuk menjaga agar nilai aset tersebut tetap tinggi dan mempunyai usia hidup yang panjang dengan menjadikan biaya operasi yang memadai, sehingga mampu menghasilkan output yang tinggi secara efisien. Memberikan kepuasan kepada pelanggannya, namun dengan tetap memindahkan peraturan perundangan dan aspek keselamatan kerja sehingga tidak mengganggu lingkungan dan memberikan image yang baik kepada publik.
Materi ketiga disampaikan oleh Risnainun Wahyuli Manit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kinerja manajemen aset, di mana manajemen kinerja aset sendiri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh siklus hidup aset. Nah, kinerja manajemen aset di sini dilakukan untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset bisa lebih bermanfaat. Dalam hal perencanaan, manajemen kinerja aset memiliki peran yang sangat vital dalam hal mengevaluasi aset yang telah ada. Manajemen aset ditentukan oleh berbagai dimensi dan sudut pandang aset yang dikelola secara efektif dan efisien guna untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Manajemen aset sendiri tidak hanya sekedar pengelolaan dan pencatatan daftar aset yang Selanjutnya, sasaran manajemen aset. Sasaran dari manajemen aset di sini ialah untuk mencapai kecocokan atau kesesuaian sebaik mungkin aset dengan strategi penyediaan pelayanan. Hal ini diprediksikan pada saat pemeriksaan atau pengujian dari alternatif penggunaan aset. Jadi, dengan manajemen aset akan dapat diketahui apakah suatu aset itu sesuai dengan strategi penyediaan pelayanan ataukah tidak. Sekian dari kami kelompok 9, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.